warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Fadila Sahara di sini bersama dengan Abang Sultan dari Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai paradigma Islam tentang kimia. Baik, kita mulai aja ya, Bang. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih pandangan Abang mengenai hubungan Islam dengan kimia itu? Baik, karena ditanyakan di sini adalah pendapat saya, seperti yang saya utarakan dalam sebuah opini mengenai bahwa kita tahu ada ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang zat, bagaimana penyatuan zat dan segala macam mengenai zat-zat tersebut. Dan Islam adalah sebuah agama yang universal sifatnya. Kita punya kitab yang namanya Al-Quran, yang dalamnya itu membahas banyak disiplin ilmu. Nah, salah satu yang dibahas oleh Al-Quran adalah hal-hal yang mengenai zat-zat ini. Ada pembahasan bagaimana cara pembentukan air di dalam Al-Quran, ya, bagaimana air dididihkan dengan titik leburnya besi. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan istaghithuna rabbahum yughathuna bil ma'in kal muhli yashfil wujuh. Ketika mereka minta minum, Allah memberikan minum kepada mereka berupa air yang mendidih seperti besi. Nah, ini memberikan contoh bahwa di dalam Al-Quran pelajaran atau teori mengenai ilmu kimia yang ada saat ini yang sudah eksis itu sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Nah, dan juga ilmu ini, ilmu kimia, sesuai namanya, itu diambil dari bahasa Arab awalnya, al-kimia, yang berarti perubahan bentuk, lalu diserap ke bahasa Yunani dan Prancis dan terkenal menjadi sebuah sebutan yang universal juga, atau biasa disebut dengan alkemis. Nah, jadi kalau ditanya pandangan saya mengenai kimia dan agama Islam, saya akan menyebut bahwa agama Islam bukanlah induknya, bukanlah asalnya, akan tetapi agama Islam memperhatikan itu. Karena kita sudah tahu kan kalau bahwasanya pengembangan Islam itu hanya terjadi di periode Abbasiyah. Setelah itu lepas diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Roman Timur di Eropa. Jadi Islam akan menghargai ilmu ini atau ilmu kimia ini. Namun untuk sekarang kita kekurangan para kimiawan-kimiawan muslim. Itu yang saya pandang perlu diperhatikan. Untuk pertanyaan pertama, Oke Bang, selanjutnya ya Bang, ada pertanyaan lagi. Gimana sih menurut Abang nih wawasan keislaman, apakah dia mempengaruhi cara belajar, cara berpikir kita dalam belajar kimia ini? Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa Islam ini dasarnya itu adalah agama yang universal. Jadi dia tidak menjurus ke satu bidang disiplin ilmu saja. Dalam Islam kita diajarkan bahwa sebelum kita memiliki ilmu, kita diharuskan memiliki adab. Nah, apa itu adab? Adab itulah yang dijadikan patokan dalam kita mempraktekkan ilmu yang kita miliki di disiplin ilmu manapun. Nah, jadi wawasan keislaman itu menurut saya penting dalam ilmu apapun, tidak terfokus pada ilmu kimia saja. Bayangkan jika seorang kimiawan tidak memiliki dasar adab keislaman, ya, yang mana adab keislaman ini tidak hanya Islam saja yang punya, tapi Islam tuh lebih menjurus ke dalam, lebih spesifik dalam pembahasannya, bahwa seseorang itu tidaklah boleh menyakiti orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Lalu seorang itu harus menyebarkan kembali ilmu yang dia miliki. Nah, hal-hal seperti ini itulah yang rasa saya perlu mempengaruhi dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, jadi ketika seseorang belajar dalam Islam, dilarang niatnya untuk mencari ketenaran dengan ilmu yang dia miliki. Tujuan seorang muslim belajar itu ya untuk disebarkan kembali, untuk menyebarkan apa yang sudah Allah titipkan kepada dia. Karena kita meyakini bahwa ilmu dan segala jenis apapun yang diberikan kepada kita itu titipan. Nah, itu paradigma Islam dalam bidang pendidikan dan bidang yang lainnya. Nah, jadi kalau dibilang berpengaruh tidak terhadap ilmu kimia, saya rasa itu berpengaruh. Karena kita bisa lihat
bagaimana orang-orang yang tidak memiliki wawasan keislaman yang baik, mereka menyalahgunakan keilmuan mereka, meracik bom, kan itu bagian dari kimia kan, mereka meracik bom, menyalahgunakannya segala macam. Bahkan Alfred Nobel itu orang yang menemukan granat kan, TNT ya, dia menyesal setelah dia melihat hasil kerjanya, padahal sebelumnya dia menggebu-gebu tuh untuk menghasilkan itu. Kenapa? Karena dia tidak berpikir akan seperti itu. Nah, wawasan itu yang agak sulit untuk didapatkan di luar Islam, saya rasa. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Bang, mengapa sih kita harus belajar ilmu agama dan ilmu kimia? Nah, itu balik lagi ke pertanyaan kedua. Ini sebenarnya jawabannya hampir similar. Karena agama itu, baik agama manapun, tujuannya sebenarnya sebagai jalan, sebagai pedoman hidup seorang manusia. Ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Ya. Kita nggak ada agama ketika kita memiliki ilmu, kita nggak tahu ilmu kita tuh harus diapakan. Hingga terciptalah senjata-senjata pemusnah massal, ya. Hingga terciptalah teori-teori yang merusak. Gitu. Atau ketika seseorang tahu akan kemana dibawanya ilmunya karena dia punya pedoman agama, ya, maka itu akan bermanfaat. Contoh, ketika para ilmuwan zaman dahulu, kita sebutlah kayak Alexander Graham Bell, dia memiliki pegangan terhadap agamanya. Dia menemukan sesuatu dengan niat yang benar. Jadi ilmu yang dia punya dijalankannya dibawanya ke jalan yang benar, hingga ditemukanlah pesawat telepon. Nah, aplikasi setelahnya digunakan untuk menyeleweng atau yang benar itu beda perihal. Kalau seandainya ilmunya memang disalahgunakan sedari awal, niat barang yang ditemukannya itu memang udah salah, kayak bom, memang bom pasti untuk membunuh orang, ya, pasti ada yang terluka dengan alat itu. Nah, di situ perlu tak permasalahannya. Agama manapun, saya tidak ingin bilang bahwa ada agama yang melarang, yang membolehkan kita membunuh orang, agama yang begini begitu. Enggak, tapi paradigma agama itu perlu dimiliki oleh seorang manusia. Karena kita semua pasti sepaham, apapun agamanya pasti berusaha untuk mengajak ke kebaikan. Tapi kita perlu akan memiliki opini pribadi, mana yang benar, mana yang salah menurut kita pribadi nanti. Nah, tapi intinya mereka membawa yang benar. Entah jalannya bagaimana kita nggak tahu. Tapi paradigma itu penting, karena itu jalan kita, itu pedoman kita. Kalau kita punya ilmunya salah, punya ilmu tapi terus diselewengkan, karena kita merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang akan menghukum kita, tidak ada itu namanya akhirat, afterlife dan segala macam. Nah, itu yang perlu dijaga di situ. Nah, selanjutnya nih Bang, gimana sih pandangan Al-Quran tentang kimia? Terus kita tuh wajib nggak sih mengetahui kimia tuh? Oke. Nah, kalau kita bilang pandangan Al-Quran terhadap ilmu kimia, kita bisa bilang secara kasar bahwa Al-Quran memberi sinyal bahwa kimia itu ada melalui beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya tadi kayak di surah Al-Kahfi kan, di situ dijelaskan bahwa air yang diberikan minum ke orang-orang kafir nanti itu sama seperti didihnya besi. Sedangkan kita tahu lah, kalau kalian anak kimia pasti tahu titik didih air berapa? 100 derajat, ya kan? Minimal 100 derajat. Kalau titik lebur besi berapa? 1300 sekian, dengan 1000 sekian. Itu ada perbedaan 10 kali lipat di situ. Nah, bagaimana Al-Quran tidak mengetahui eksistensi ilmu kimia, sedangkan dijelaskan bahwa air itu akan mendidih seperti besi, yang menjelaskan bahwa perbedaan air dan besi dalam titik didih, ya kan? Itu jelas kan? Di situ nampak. Nah, jadi kita bakal tahu nih, Al-Quran sudah merepresentasikan ilmu kimia di dalam firman-firman Tuhan, firman-firman Allah. Kalau seandainya Al-Quran tidak meyakini, tidak memberikan kode bahwa kimia itu eksis, tidak akan mungkin Al-Quran menjabarkan sesuatu yang kompleks seperti itu. Itu di tahun
600 Masehi. Tahun 600 Masehi itu orang-orang di Eropa tuh masih feudal, masih menanam jagung, gali-gali tanah. Sedangkan Al-Quran udah bilang titik didih air itu sama besi beda, walaupun tidak dijelaskan secara spesifik berapa derajat, sekian derajat, nggak ada. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan itu. Nah, terus di surat Al-Hadid juga Allah bilang, wa anzalna fihi hadidan, wa anzalna hadidan ba'san syadidan manafi'ul linnas, fihi manafi'ul linnas, kata Allah. Dan kami turunkan kepada mereka itu besi yang di dalamnya itu ada kekuatan yang berguna bagi manusia. Nah, itu sudah jelas. Orang-orang pada zaman itu sudah berkembang, udah lewat zaman perunggu, udah jauh. Manusia udah memanfaatkan besi, sudah memanfaatkan ilmu kimia itu. Nah, jadi kalau Al-Quran berpandangan bahwa ini ilmu eksis, ilmu ada. Kalau kita bilang, haruskah kita belajar ilmu kimia? Kita tidak harus memperdalami, tapi kita harus tahu. Setidaknya begitu. Karena ilmu kimia ini adalah ilmu alam. Salah satu ilmu alam, salah satu bagian dari fisika. Ya, setidaknya dasar-dasarnya kita tahu, biar nggak bodoh-bodoh kali. Dan manusia tuh kelebihannya di akalnya. Kalau hal dasar aja dia nggak tahu, maka lebih buruklah dia dari kan. Jadi gitulah. Kan setidaknya mengetahui zat itu udah mengetahui ilmu kimia tuh, ya kan? Ada air, H2O, ada oksigen, O2 gitu. Jadi menurut saya begitu. Nah, yang terakhir nih Bang, menurut abang sendiri kan dari Fakultas Studi Islam ya tadi. Jadi menurut abang tuh kimia tuh gimana sih Bang? Menurut saya ilmu kimia itu sebenarnya menyenangkan. Ilmu alam tuh nggak ada yang nggak menyenangkan. Yang fisika dengan praktik-praktiknya, kimia dengan memperdalam ke alam itu sendiri, ya. Belum lagi ilmu-ilmu alam yang lain itu menyenangkan. Namun akan sulit bagi saya untuk menemukan passion saya di sana. Nah, namun saya sebagai orang yang lumayan suka membaca, saya juga membaca buku-buku alkemis, buku Jabir bin Hayyan, bukunya siapa namanya? Aduh, lupa saya. Yang penting ilmu-ilmu seperti ilmu alam itu harus dimiliki, setidaknya pengetahuan dasar. Nah, jadi apalagi ilmu kimia, ilmu farmasi itu berlandaskan kimia kan. Nah, sedangkan kita harus mengkonsumsi obat. Apalagi zaman sekarang yang banyak penyakit kita nggak bisa disembuhi dengan obat herbal. Jadi kita harus tahu apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, itu penting. Jadi ya ilmu kimia itu penting. Tidak ada ilmu yang tidak penting saya rasa. Kurang penting mungkin ada. Nah, jadi untuk ilmu alam itu adalah ilmu yang harus dikuasai. Tidak ada dasar-dasarnya. Jadi kimia itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa menguasai itu, ya bisa jadi orang kaya gitu, kalau punya ilmu itu. Bahkan orang yang tidak punya agama ya bisa kaya raya dengan kimia, jual narkoba deh. Ya itu bisa bilang gitu kan. Bisa orang meracik jadi narkoba. Kalau kita pengen jadi kaya dengan itu untuk hal yang benar, bisa kita buat obat dengan dari sana, segala macam. Narkoba kan juga bisa jadi obat ya, sebetulnya, tapi penyalahgunaannya kan. Nah gitu. Jadi ilmu itu penting, kimia. Ilmu yang sesuai ilmu dasar. Kalau orang nggak paham kimia, nggak ada yang paham lagi kimia di dunia ini. Hitungan tahun lah mati orang semua di dunia. Habis populasi. Oke. Ya. Udah selesai ya Bang pertanyaannya. Terima kasih. Maaf juga udah ganggu waktunya tadi ada acara kan Bang. Maaf ya kalau udah ganggu. Oke. Baiklah. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.